Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Saripah dengan NIM 72114190034. Di sini seperti biasanya kita akan belajar mengenai sistem informasi manajemen dengan bab 7 yaitu pengembangan sistem. Bahasan yang pertama yaitu pendekatan sistem. Ini terdiri dari 4 komponen, yaitu urut-urutan langkah yang terdiri dari menganalisis kontroversi, mempertimbangkan klaim-klaim alternatif, membentuk satu pertimbangan. Yang kedua, upaya persiapan. Nah, langkah-langkah dari upaya persiapan yaitu langkah yang pertama, melihat perusahaan sebagai suatu sistem, dapat terlaksana dengan menggunakan model sistem umum sebagai pola. Langkah kedua yaitu mengenal sistem lingkungan. Ada 8 unsur lingkungan dapat memberikan suatu cara yang efektif dalam memosisikan perusahaan sebagai suatu sistem dalam lingkungan. Langkah ketiga yaitu mengidentifikasi subsistem perusahaan. Bentuk termudah yang dapat dilihat manajer adalah area-area bisnis. Manajer juga dapat melihat tingkat-tingkat manajemen sebagai subsistem. Yang ketiga, upaya definisi. Terdiri dari pemicu masalah, gejala, dan masalah. Pemicu masalah merupakan suatu sinyal yang menandakan bahwa keadaan berjalan baik atau lebih buruk dari yang lebih direncanakan. Sedangkan gejala adalah suatu kondisi yang ditimbulkan oleh masalah dan biasanya lebih jelas daripada akar masalah tersebut. Masalah adalah suatu kondisi atau kejadian yang merugikan atau berpotensi merugikan atau menguntungkan atau berpotensi menguntungkan bagi perusahaan. Nah, langkah-langkah selanjutnya yaitu langkah keempat, melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem. Tujuan dari analisis dari atas ke bawah ini adalah untuk mengidentifikasi tingkat sistem di mana terdapat penyebab terjadinya masalah. Langkah kelima yaitu menganalisis bagian-bagian sistem dalam urutan-urutan tertentu. Unsur-unsur sistem juga harus dianalisis secara berurutan. Unsur yang pertama, mengevaluasi standar. Biasanya dinyatakan dalam bentuk rencana, anggaran, dan kuota. Unsur yang kedua, membandingkan output sistem dengan standar. Jika sistem memenuhi standar, tidak perlu meneruskan dengan pendekatan sistem atas penetapan masalah pada tingkat sistem tertentu. Unsur yang ketiga yaitu mengevaluasi manajemen, diberikan satu penilaian kritis atas manajemen dari struktur organisasi sistem. Unsur yang keempat yaitu mengevaluasi prosesor informasi. Ada kemungkinan tim manajemen yang baik, namun tim tersebut tidak mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Unsur yang kelima yaitu mengevaluasi input dan sumber daya input. Ketika analisis di tingkat ini tercapai, sistem konseptual tidak lagi menjadi suatu masalah, dan masalah terdapat pada sistem fisik. Maka analisis akan dilakukan oleh sumber daya fisik di dalam unsur input dari sistem maupun sumber daya yang mengalir dari lingkungan melalui unsur tersebut. Yang terakhir yaitu upaya solusi. Langkah yang keenam, mengidentifikasi solusi-solusi alternatif. Manajer mengidentifikasi cara-cara yang berbeda untuk memecahkan masalah yang sama. Langkah yang ketujuh, mengevaluasi solusi-solusi alternatif. Semua alternatif harus dievaluasi. Seberapa baik satu alternatif akan memecahkan masalah. Langkah yang kedelapan yaitu memilih solusi yang terbaik. Ada 3 cara yang dilakukan manajer dalam memilih alternatif yang terbaik, yaitu analisis, pertimbangan, dan tawar-menawar. Langkah ke-9, mengimplementasikan solusi. Solusi perlu diimplementasikan, karena masalah tidak akan terpecahkan hanya dengan memilih solusi terbaik. Langkah yang terakhir yaitu menindaklanjuti untuk memastikan keefektifan solusi. Ketika solusi tidak mampu mencapai harapan, maka perlu melaksanakan kembali langkah-langkah pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu siklus hidup pengembangan sistem. Metodologi. Apa sih metodologi itu? Metodologi adalah suatu cara yang direkomendasikan dalam melakukan sesuatu. Siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle atau SDLC merupakan aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi.
STLC tradisional. Di dalam STLC tradisional terdapat beberapa tahapan, yaitu perencanaan, analisis, desain, penggunaan, dan implementasi. Kemudian prototyping. Prototype adalah satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna. Bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai, dan prosesnya disebut prototyping. Terdapat dua jenis prototype, yaitu prototype evolusioner dan prototype persyaratan. Di dalam prototype evolusioner terdapat 4 langkah pembuatan. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pengguna, membuat satu prototype, menentukan apakah prototype dapat diterima, dan menggunakan prototype. Yang kedua, prototype persyaratan. Langkah-langkahnya yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengguna, membuat satu prototype, menentukan apakah prototype dapat diterima, membuat kode sistem baru, menguji sistem baru, menetapkan apakah sistem yang baru dapat diterima, dan yang terakhir, membuat sistem baru menjadi sistem produksi. Sekarang, apa sih daya tarik prototyping? Alasannya yaitu membaiknya komunikasi antara pengembang dan pengguna. Pengembangan dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. Pengguna memainkan peranan yang lebih aktif dalam pengembangan sistem. Pengembang dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam pengembangan sistem. Implementasi menjadi jauh lebih mudah karena pengguna tahu apa yang diharapkannya. Selain daya tarik prototyping, terdapat juga potensi kesulitan dari prototyping, yaitu terburu-buru dalam menyerahkan prototype dapat menyebabkan diambilnya jalan pintas atau cepat dan kotor dalam definisi masalah, evaluasi alternatif, dan dokumentasi. Pengguna dapat terlalu bergembira dengan prototype yang diberikan. Prototype evolusioner bisa jadi tidak terlalu efisien. Antarmuka komputer manusia yang diberikan oleh beberapa alat prototyping tertentu kemungkinan tidak mencerminkan teknik-teknik desain yang baik. Pengembangan aplikasi cepat (RAD) (Rapid Application Development) adalah kumpulan strategi, metodologi, dan alat terintegrasi yang ada dalam suatu kerangka kerja yang disebut rekayasa informasi. Rekayasa informasi adalah nama yang diberikan Martin kepada keseluruhan pendekatan pengembangan sistemnya. Unsur-unsur penting RAD adalah manajemen, manusia, metodologi, dan alat. Pengembangan berfase adalah suatu pendekatan bagi pengembangan sistem informasi yang terdiri dari 6 tahap, yaitu yang pertama, investigasi awal, bertujuan untuk mempelajari organisasi dengan masalah sistemnya. 2. Analisis. 3. Desain. 4. Konstruksi awal, membuat dan menguji perangkat lunak dan data untuk setiap modal sistem, dan mendapatkan umpan balik dari pengguna. 5. Konstruksi akhir, perangkat lunak diintegrasikan untuk membuat sistem yang lengkap, yang diuji bersama dengan datanya. Dan yang keenam, pengujian dan pemasangan sistem. Fase-fase modul. Metodologi RAD paling sesuai untuk sistem besar. Maka, pengembangan berfase dapat digunakan untuk pengembangan segala jenis ukuran sistem. Kuncinya adalah cara bagaimana sistem dibagi menjadi modul-modul yang masing-masing akan dianalisis, dirancang, dan akan dibuat secara terpisah. Selanjutnya yaitu desain ulang proses bisnis. Terdiri dari inisiasi strategi proyek-proyek BPR, rekayasa terbalik, rekayasa ulang, dan pemilihan komponen-komponen BPR. Nah, apa sih desain ulang proses bisnis itu? Desain ulang proses bisnis adalah proses pengerjaan ulang sistem atau disebut juga rekayasa ulang. Inisiasi strategis proyek-proyek BPR. BPR memiliki potensi pengaruh dramatis pada perusahaan dan operasinya, hingga proyek-proyek seperti ini biasanya dicetuskan di tingkat manajemen strategis. Rekayasa terbalik adalah proses menganalisis sistem yang sudah ada untuk mengidentifikasi unsur-unsur dan saling berhubungan di antara unsur-unsur tersebut, sekaligus untuk membuat dokumentasi pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi daripada yang telah ada saat ini. Rekayasa ulang adalah merancang ulang sebuah sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsionalitasnya. Yang terakhir yaitu pemilihan komponen-komponen BPR. Mutu fungsionalitas adalah ukuran dari apa yang dikerjakan oleh sistem, sedangkan
Mutu teknis adalah ukuran dari seberapa baik sistem tersebut melaksanakannya. Menempatkan SDLC tradisional, prototyping, RAD, pengembangan berfase, dan BPR dalam perspektif. Semuanya adalah metodologi, cara-cara yang direkomendasikan dalam mengembangkan sistem informasi. Alat-alat pengembangan sistem. Pendekatan sistem dan berbagai siklus hidup, pengembangan sistem adalah metodologi, cara-cara yang direkomendasikan dalam memecahkan masalah-masalah sistem. Metodologi memandu para pengembang sistem ketika mereka membuat sistem. Pendekatan yang dipicu oleh data dan dipicu oleh proses. Tahun-tahun awal pengembangan, hampir seluruh perhatian diberikan ke proses-proses yang akan dikerjakan oleh komputer. Tetapi munculnya basis data tahun 1970-an menarik perhatian akan pentingnya desain data. Nah, sekarang pemodelan proses. Pemodelan proses ini terdapat diagram arus data, kasus penggunaan, dan kapan menggunakan diagram arus data dan kasus penggunaan. Diagram arus data adalah suatu penyajian grafis dari sebuah sistem yang menggunakan 4 simbol untuk mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui proses-proses yang saling berhubungan. Kemudian, kasus penggunaan adalah uraian naratif dalam bentuk kerangka dari dialog yang terjadi antara sistem primer dengan sistem sekunder. Sekarang, kapan sih menggunakan diagram arus data dan kasus penggunaan? Seringkali dibuat selama tahap-tahap investigasi awal dan analisis dari metodologi pengembangan berfase. Manajemen proyek. Steering Committee SIM adalah jika membentuk steering committee dengan tujuan mengarahkan penggunaan sumber daya komputasi perusahaan, menjalankan 3 fungsi utama, yaitu menciptakan kebijakan, melakukan pengendalian fiskal, dan menyelesaikan perselisihan. Kepemimpinan proyek. Tanggung jawab akan detail pekerjaan jatuh ke tangan tim proyek. Tim proyek meliputi semua orang yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan sistem informasi. Kemudian dukungan web bagi manajemen proyek. Selain sistem manajemen proyek berbasis peranti lunak seperti Microsoft Project, dukungan juga dapat diperoleh dari internet. Lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu mengestimasi biaya proyek. Banyak metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi biaya dan jadwal proyek. Metode ini kurang lebih mengandalkan pada 3 komponen, yaitu 1. Informasi mengenal sistem tertentu yang sedang dibuat dan orang yang akan melakukan pengembang. 2. Pengembangan historis. Yang ketiga adalah pengetahuan mengenai proses pengembangan peranti lunak, alat-alat, teknik, serta output. Input pengestimasian biaya. Kebutuhan sumber daya mencantumkan sumber daya tertentu yang akan dibutuhkan dan berapa jumlahnya. Tarif sumber daya adalah biaya per unit setiap jenis sumber daya. Estimasi durasi aktivitas menyebutkan periode pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas. Informasi historis terdiri atas file-file dari data proyek masa lalu, basis data pengestimasian biaya komersial dan pengetahuan tim proyek. Kemudian alat-alat dan teknik estimasi biaya. Estimasi analogis menggunakan biaya aktual proyek-proyek serupa yang telah dilakukan di masa lalu sebagai dasar untuk memproyeksikan biaya dari proyek yang sedang dipertimbangkan. Alat-alat terkomputerisasi dapat digunakan secara terpisah. Yang terakhir yaitu output pengestimasian biaya. Estimasi biaya dibuat untuk seluruh sumber daya yang dibebankan ke proyek dan biasanya dinyatakan dalam unit-unit keuangan yang berlaku, seperti dolar atau euro. Cukup sekian pembahasan pertemuan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.